Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah.
Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadir Encong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadir Encong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadir Encong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadir Encong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadir Encong. Awak Kadir Encong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadir Encong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadir Encong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376
langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia.
Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia.
Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM. Mereka lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005,
TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kade Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kade Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jenggah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kade Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kade Rencong. Awak Kade Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kade Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kade Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kade Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kade Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jenggah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kade Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kade Rencong. Awak Kade Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kade Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kade Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005,
TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kade Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kade Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kade Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kade Rencong. Awak Kade Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kade Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kade Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kade Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kade Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kade Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kade Rencong. Awak Kade Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kade Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kade Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang KRI Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif KRI Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar KRI Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali KRI Rencong. Awak KRI Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal KRI Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KRI Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut, sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejar-kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819
dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut, sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia.
Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut, sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejar-kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia.
Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut, sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005,
TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM. Mereka lantas menggerakkan kapal perang KD Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif KD Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar KD Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali KD Rencong. Awak KD Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal KD Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KD Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM. Mereka lantas menggerakkan kapal perang KD Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif KD Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar KD Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali KD Rencong. Awak KD Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal KD Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KD Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819
dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jenggah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jenggah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah.
Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KD memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang KD Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif KD Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar KD Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali KD Rencong. Awak KD Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal KD Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KD Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819
dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM. Mereka lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya
berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu.
Tentu, aksi provokatif KRI Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jenggah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar KRI Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali KRI Rencong. Awak KRI Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal KRI Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KRI Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang KRI Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif KRI Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jenggah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar KRI Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali KRI Rencong. Awak KRI Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal KRI Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KRI Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376.
Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, Kri Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, Kri Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area,
Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu.
Tentu, aksi provokatif KRI Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar KRI Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali KRI Rencong. Awak KRI Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal KRI Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KRI Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang KRI Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif KRI Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar KRI Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali KRI Rencong. Awak KRI Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal KRI Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KRI Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi
mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, Kri Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut, sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, Kri Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia.
Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah.
Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kader Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kader Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kader Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kader Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kader Rencong. Awak Kader Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kader Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kader Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia
Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM. Mereka lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan
melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM. Mereka lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM. Mereka lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu.
Tentu, aksi provokatif KRI Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jenggah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar KRI Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali KRI Rencong. Awak KRI Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal KRI Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KRI Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang KRI Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif KRI Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jenggah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar KRI Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali KRI Rencong. Awak KRI Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal KRI Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KRI Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi
mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, Kris Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, Kris Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia.
Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kade Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kade Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kade Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kade Rencong. Awak Kade Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kade Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kade Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kade Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kade Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kade Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kade Rencong. Awak Kade Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia.
Awak kapal Kade Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kade Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kade Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kade Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kade Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kade Rencong. Awak Kade Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kade Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kade Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia
Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia
Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang KRI Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif KRI Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar KRI Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali KRI Rencong. Awak KRI Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal KRI Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KRI Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejar-kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia.
Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut, sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia.
Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM. Mereka lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut, sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia
Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut, sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia
Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM. Mereka lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia
Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia.
Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang KRI Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif KRI Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar KRI Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali KRI Rencong. Awak KRI Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal KRI Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KRI Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia.
Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut, sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia
Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut, sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia
Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut, sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan
malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu.
Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jenggah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jenggah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi
mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, Kris Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM. Mereka lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, Kris Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia.
Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah.
Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kader Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kader Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kader Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kader Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kader Rencong. Awak Kader Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kader Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kader Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia
Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut, sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia
Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut, sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia
Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang KD Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif KD Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar KD Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali KD Rencong. Awak KD Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal KD Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KD Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut, sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan
melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu.
Tentu, aksi provokatif KRI Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar KRI Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali KRI Rencong. Awak KRI Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal KRI Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KRI Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang KRI Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif KRI Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar KRI Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali KRI Rencong. Awak KRI Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal KRI Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KRI Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi
mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, Kris Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, Kris Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia.
Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah.
Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kader Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM. Mereka lantas menggerakkan kapal perang Kader Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kader Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kader Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kader Rencong. Awak Kader Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kader Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kader Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia.
Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kade Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kade Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kade Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kade Rencong. Awak Kade Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kade Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kade Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kade Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kade Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kade Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kade Rencong. Awak Kade Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kade Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kade Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM. Mereka lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia
Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang KRI Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif KRI Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar KRI Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali KRI Rencong. Awak KRI Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal KRI Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KRI Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut, sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia.
Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kade Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kade Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kade Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kade Rencong. Awak Kade Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kade Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kade Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kade Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kade Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kade Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kade Rencong. Awak Kade Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kade Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kade Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya
berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu.
Tentu, aksi provokatif KRI Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jenggah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar KRI Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali KRI Rencong. Awak KRI Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal KRI Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KRI Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang KRI Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif KRI Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jenggah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar KRI Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali KRI Rencong. Awak KRI Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal KRI Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KRI Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin
Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, Kri Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, Kri Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area,
Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu.
Tentu, aksi provokatif KRI Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar KRI Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali KRI Rencong. Awak KRI Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal KRI Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KRI Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang KRI Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif KRI Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar KRI Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali KRI Rencong. Awak KRI Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal KRI Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KRI Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi
mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, Kris Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, Kris Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia.
Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah.
Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kader Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kader Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kader Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kader Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kader Rencong. Awak Kader Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kader Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kader Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005,
TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kade Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kade Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kade Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kade Rencong. Awak Kade Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kade Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kade Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kade Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kade Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kade Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kade Rencong. Awak Kade Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kade Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kade Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia
Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah.
Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kader Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kader Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kader Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kader Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kader Rencong. Awak Kader Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kader Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kader Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia.
Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia.
Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kade Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kade Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kade Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kade Rencong. Awak Kade Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kade Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kade Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kade Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kade Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kade Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kade Rencong. Awak Kade Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kade Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kade Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut, sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005,
TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kade Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kade Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kade Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kade Rencong. Awak Kade Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kade Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kade Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kade Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kade Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kade Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kade Rencong. Awak Kade Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kade Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kade Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut, sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005,
TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM. Mereka lantas menggerakkan kapal perang Kade Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kade Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kade Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kade Rencong. Awak Kade Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kade Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kade Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM. Mereka lantas menggerakkan kapal perang Kade Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kade Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kade Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kade Rencong. Awak Kade Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kade Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kade Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia
Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut, sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia
Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut, sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,50. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
kejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia.
Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring.
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut, sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376.
Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring. Dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu.
Tentu, aksi provokatif KRI Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jenggah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar KRI Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali KRI Rencong. Awak KRI Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal KRI Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KRI Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Pembangunan mercusuar di Ambalat mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang KRI Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif KRI Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jenggah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar KRI Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali KRI Rencong. Awak KRI Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal KRI Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KRI Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi
mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, Kris Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar, dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM. Mereka lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, Kris Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar, dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia.
Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kadi Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM mereka, lantas menggerakkan kapal perang Kadi Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kadi Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kadi Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kadi Rencong. Awak Kadi Rencong tentu panik, bukan kepalang, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kadi Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah.
Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kader Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan, malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja Malaysia. Saat itu, Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalan. Pembangunan mercusuar di Ambalan mendapat perhatian khusus dari TLDM. Mereka lantas menggerakkan kapal perang Kader Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Tentu, aksi provokatif Kader Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedari tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran tersebut. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar Kader Rencong menyingkir dari wilayah Karang Udarang namun tak digubris. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali Kader Rencong. Awak Kader Rencong tentu panik, bukan kepalan, melihat aksi KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal Kader Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanal kapal rusak parah. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, Kader Rencong memilih mundur cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. 5 kru kapal bendera Malaysia tantang prajurit TNI duel berenang di laut sempat putuskan jaring. Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di perbatasan Laut Kepulauan Indonesia-Malaysia, perairan utara Tanjung Balai Asahan. Sebuah kapal berbendera Malaysia terlibat kejar-kejaran dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Kejadian itu berawal dari patroli laut yang sedang dilaksanakan KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Saat itu, kapal perang jenis korvet yang berada di bawah kendali operasi gugus keamanan laut Koarmadai mendeteksi keberadaan kapal asing yang menerobos masuk ke wilayah laut kedaulatan RI. Berdasarkan siaran resmi Koarmadai Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, melihat ulah kapal asing itu, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 langsung bertindak dan mendekati kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu melarikan diri setelah kru kapal memutus tali jaring, dan kapal itu kabur dengan kecepatan 9,5 knot. Kapal perang TNI tak mau tinggal diam, pengejaran
peringatan pun dilakukan. Bahkan beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Rupanya kapal yang teridentifikasi dengan identitas SLFA 4498 itu tak mengindahkan peringatan. Malahan melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Akibat tabrakan itu, kapal asing mengalami kerusakan parah di anjungan, bahkan lambung kapal pecah dan kapal tenggelam di perairan Grey Area, Selat Malaka. Meski kapal mereka telah hancur, para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 5 ABK itu berasal dari Myanmar. Dan ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Jadi mereka ini adalah pencuri ikan yang nekat melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Indonesia dengan kekuatan militernya saat ini membuat negara lain menjadi segan dan gentar bila berhadapan dengan militer Indonesia. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa ambalan ialah aksi kapal perang Republik Indonesia Tedong Naga 819 dalam melawan kecokakan tentara laut di Raja